Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki di pembelajaran 2 subtema 3 di buku tema 2. Nah, tentang bagaimana cara kita untuk menghemat energi dan penggunaan energi alternatif sebagai energi pengganti yang biasa kita gunakan. Nah, penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara yang paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, penggunaan energi alternatif sebagai energi pengganti minyak bumi, contohnya itu seperti misal ketika ibu kamu di rumah memasak menggunakan gas atau memasak menggunakan minyak tanah, bisa diganti dengan penggunaan kayu bakar. Atau ketika kalian pergi keluar rumah bersama ayah ibu kalian menggunakan motor, mobil. Nah, itu bisa diganti dengan sepeda sebagai salah satu bentuk pengurangan energi melalui energi alternatif. Nah, energi alternatif itu berarti adalah suatu energi pengganti yang bisa kita gunakan. Nah, ayo kita baca bersama-sama tentang teks berikut ini yang berjudul Ayo Hemat Energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Pak Udin sering mendengar aturan hemat energi. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya masak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, ini salah satu hal yang dapat Edo lakukan adalah mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban memakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung. Ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti juga berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo menghemat energi. Nah, di sini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu mengapa kita harus menghemat energi. Kalian tulis alasannya mengapa kita harus perlu menghemat energi. Tulis pakai bahasa kalian, tulis sendiri, jangan ditulisin sama mama ya di rumah. Lalu tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan?
Lalu tuliskan tindak-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas ini? Nah, kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 4. Nah, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah? Nah, kalau ibu biasanya itu contohnya adalah untuk melakukan hemat energi adalah menonton TV seperlunya. Misalnya TV-nya ibu tonton ketika ibu mau nonton saja, ya, bukan setiap hari tidak ada orang ibu nyalain, tidak seperti itu. Jadi ibu menonton TV seperlunya. Lalu untuk menghemat energi salah satunya adalah terkadang ibu suka berjalan kaki ketika ibu mau mengajar di sekolah karena rumah ibu dekat. Atau ibu juga suka menggunakan air seperlunya untuk hanya untuk mengepel, mencuci pakaian, dan menggunakan air sisa mencuci itu, sisa mengepel itu untuk menyiram tanaman. Nah, itu adalah salah satu yang sudah ibu lakukan untuk menghemat energi. Nah, sekarang ibu mau tahu apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah dan di lingkungan rumah kamu. Nah, lalu kalian amati juga di lingkungan rumah kalian. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Nah, karena kita sekarang sedang pandemi, jadi kalian tidak perlu untuk melakukan wawancara ke Pak RT atau warga di lingkungan kamu. Ya, kamu hanya perlu menanyakannya kepada ibu kamu. Hal-hal apa yang dilakukan ibu kamu dalam menghemat energi. Ya, kalian tanyakan kepada ibu, ayah, kakak, atau nenek kalian yang ada di rumah. Nah, dari hal-hal yang sudah dilakukan orang tua kalian kelompokkan lagi ya. Hal baik apa yang sudah dilakukan orang tua kalian dan hal yang belum baik apa yang sudah dilakukan orang tua kalian dalam menghemat energi. Nah, kalian tulis di sini hal-hal apa saja yang dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan ke ibu, ayah, atau kakak kalian di rumah. Lalu, kalian kerjakan juga nomor 1 hingga nomor 3. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah orang-orang di rumahmu itu sudah menghemat energi? Apakah orang tua kalian sudah menghemat energi di rumah? Lalu apa dampak dan tindakan yang dilakukan orang tua kalian dalam menghemat energi? Nah, lalu kalian tulis saran kalian di sini menggunakan bahasa kalian sendiri. Ibu minta ya agar kalian bisa lebih pandai dalam menulis. Kalian tulis saran kalian di sini ya. Apa yang dari pekerjaan yang sudah kalian kerjakan yang di atas ini ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Ibu harap kalian mengerti semua. Jika ada yang belum dimengerti boleh juga ditanyakan ke ibu, boleh japri. Tetap semangat belajar, insya Allah kita akan mulai pembelajaran tatap muka segera ya nak ya. Maka dari itu walaupun masih belajar online, ibu mau kalian harus tetap semangat sampai nanti kalian mulai pembelajaran tatap muka. Sampai bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.